dunia, ilmu yang diberikan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dan hasil daripada ketakwaan dan penghambaan seorang hamba, seorang makhluk kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Mudah-mudahan Allah diharapkan kepada kita semua mendapat ilmu dari ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita langsung masuk pada muqaddimah dari kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة بكلام على الحديث عبد الله بن أبي بن محمد الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan, ya Tuhan kami, mudahkanlah, tolonglah, wahai Zat yang Maha Pemurah. Waftah bil haqq, dan bukakanlah akan kebenaran. Dan sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pembuka lagi Maha mengetahui. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillahil wahidil jawadil wahhabil razzaqil hannanil mannan. Segala puji bagi Allah Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pemberi rezeki, yang banyak pemberiannya, yang Maha Pengasih dan sangat banyak memberi. Alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila jami'il insi wal jan, yang telah mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup segala para nabi. Salawat serta salam Allah selalu senantiasa tercurahkan kepada beliau. Allah utus beliau dengan membawa risalah dari Allah kepada seluruh manusia dan jin. Wa anzala alaihi al-Qur'an, dan Allah turunkan kepadanya kitab suci Al-Qur'an. Fihi hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Fihi hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Di dalam Al-Qur'an inilah terdapat petunjuk bagi setiap manusia dan juga keterangan-keterangan berupa petunjuk dan pembeda antara hak, antara yang benar dan antara yang batil. وشرع له ولأمته ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وقبل دينه على سائر الأديان. Dan Allah syariatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad dan segala umatnya, sebagaimana Allah syariatkan dahulu, sebagaimana Allah wasiatkan dahulu dengannya kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah istimewakan agama Nabi kita Nabi Muhammad atas seluruh agama-agama yang lain. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi, dan Allah jadikan Nabi Muhammad itu sebagai semulia-mulia makhluknya di hadapan Allah. Wa ja'ala ummatahu khairu ummatin ukhrijat lin-nas, dan Allah jadikan pula umatnya Nabi Muhammad sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah utus kepada seluruh manusia. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bagaimana sifat Nabi Muhammad ini? Mereka beriman kepada Allah dan juga mereka beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan sifat mereka lagi umat Muhammad ini adalah mereka selalu menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan mereka mencegah daripada perbuatan munkar. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, dan mereka saling tolong-menolong atas kebajikan dan perbuatan takwa, dan mereka tidak saling menolong atas perbuatan dosa dan penyimpangan. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa yatawassawna bil haqqi was sabr, mereka saling memberikan wasiat dengan wasiat kebenaran dan kesabaran.
yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im min ahli zujj wal khidlan. Dan mereka berjihad di jalan Allah, dan sedikit pun mereka tidak takut karena Allah akan celaan daripada orang yang mencela, daripada orang-orang yang menyimpang. Fama yasuddu an sabilillah wa yarumu 'ala al-qiyam biwajibi haqqillah illa alladhina haqqat 'alaihim al-kalimatu min Allah bisyaqawati wal khusran wal khizyi wal hawan. Dan maka tidaklah menghalangi daripada jalan Allah dan mencela atas melaksanakan dengan kewajiban daripada hak-hak Allah kecuali orang-orang yang sudah dicap oleh Allah kepada mereka akan kalimat kecelakaan, kalimat celaka dan kerugian pada diri mereka. Wal khizyi wal hawan, dan kehinaan dan kerendahan. ولا يتجرد من حسن عباد الله ودعوتهم إلى باب الله إلا الذين سبقت لهم من الله الحسنى بالسعادة والأمان والفوز والرضوان. Dan tidaklah mereka mewasatkan diri mereka untuk menasihati, memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah dan mengajak mereka kepada pintu Allah kecuali orang-orang yang telah mendapatkan dari sejak zaman dahulu dari Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan dengan memperoleh kebahagiaan dan keamanan, keberuntungan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika warasatul nabiyyin, mereka itulah pewaris para nabi, wa a'immatul muttaqin wa khiratu rabbil alamin minal mu'minin ar-rasihin fil 'ilm. Mereka itulah pewaris para nabi, pemuka daripada kaum yang bertakwa dan pilihan Tuhan alam semesta di kalangan kaum mukminin yang kokoh di dalam keilmuan mereka. Al-mutahaqqiquna bihaqa'iqil iman wal iqan wal ihsan. Mereka itulah orang-orang yang telah mentahqiq, membenarkan dengan akan kebenaran dengan mereka beriman dan yakin serta selalu berbuat kebajikan. الواقفون على أسرار الله في ملكه وملكوته من طريق الكشف والعيان, yang mereka ingin mendapatkan dan mengetahui akan rahasia-rahasia Allah di dalam alam dunia dan juga alam di langit sana, daripada jalan kasyaf dan jalan yang jelas. Wama fazu bihadhihi manakib, dan mereka tidak memperoleh keberuntungan dengan seperti ini, dengan manakib yang mulia seperti ini, dan wala wasalu ila hadhil maratib, dan tidak pula mereka sampai kepada martabat yang tinggi semacam ini illa bi husni ittibaihim wa kamal ittiba'ihim li imamil a'immati alladhi arsalahu Allah ta'ala lil 'alamin rahmah عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل حين وأوان صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الملك الديان. Jadi mereka mendapatkan akan kemuliaan dan derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini tidak melainkan karena mereka bagusnya mengikuti mereka dan kesempurnaan mereka di dalam ittiba, mencontoh dan meniru kepada pemimpin daripada pemimpin-pemimpin yang Allah utus akannya kepada seluruh alam semesta sebagai rahmat hamba Allah dan utusannya, kekasih Allah dan pilihannya, yang dibimbing dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, setiap waktu dan setiap masa. Salat dan salam yang senantiasa keduanya kekal Allah persembahkan kepada beliau sebagaimana kekalnya Allah Subhanahu wa taala dan yang maha menguasai dan di bawah. Ama ba'd, kemudian setelah itu kontimanya panjang, Pak. Masya Allah.
Sementara itu kisahnya ini bukan hanya khusus ta'zim kepada pengarangnya kita. Hormat dan perhatian dan ta'zim kita ada kita kepada beliau Imam Muhaddad. Jadi kita terjemahkan sebagaimana semampu kita. Jadi kata tafsirnya panjang lagi. Jadi seperti itu yang jelas ya. Apa setelah itu kata beliau. Fayaqulul abdul fakir, maka berkatalah seorang hamba yang sangat fakir. Beliau meletakkan diri pribadi beliau serendah-rendahnya di hadapan Tuhan yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau berkata seorang hamba yang fakir, dan kita memang sejatinya adalah fakir, sangat mengharap kepada Allah Subhanahu dalam setiap sangkan nafas yang kita hembuskan ini selama hidup kita. Maka berkata seorang hamba yang fakir, padahal beliau di saat ini dan di saat itu berada pada makom yang sangat tinggi yang Allah tempatkan, yang Allah berikan kepada beliau. Mana beliau ini memegang makom kutuban sebanyak 60 tahun lamanya. Maka beliau, kalau tingginya makom beliau ini, maka beliau meletakkan diri beliau serendah-rendahnya, karena nanti khawatir kalau ada bagian hawa nafsu di sini, supaya tidak ada lagi bagian hawa nafsu untuk mencelakakan hamba tersebut. Maka kata beliau, fayaqul abdul fakir al-mu'tarif bil usul wa tafsir, yang mengakui dengan kekurangan dan kelalaian, dengan segala kekurangan dan kelalaian. Ar-rajul afa rabbihil badir, yang berharap akan ampunan Tuhannya yang Maha Kuasa. Asy-syarif, seorang syarif keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang zuriat dan ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaymi Abdullah anhu an-Nasrabi amin. Nama beliau Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pamnya marganya adalah Al-Haddad. Ba'alawi Al-Husaymi, seorang Ba'alawi, dan juga beliau keturunan Al-Husaymi, Imam Husain, Sayyidina Husain. Dan juga beliau kita berdoa kepada Allah, mendoakan beliau, mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan beliau dan juga para pendahulu beliau, amin ya rabbal alamin. Ujar beliau, hadhihi risalah, ini adalah sebuah kitab yang ringkas, sebuah risalah kitab yang kecil, bihaulillahi wa quwwatihi jariyah, dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat menghimpunkan ilmu-ilmu yang kita butuhkan dan kita perlukan. Wa wasiyatun bi fadlillahi wa rahmatihi nabi'ah, dan juga ingin merupakan wasiat dengan karunia Allah dan rahmatnya, wasiat yang sangat bermanfaat. Hamalani ala wad'iha, jadi wasiat nabi'ahnya itu adalah sifatnya kepada wasiat. Jadi kadang-kadang sifat itu terhalang oleh jumlah dan majrur. Hamalani ala wad'iha al-imtithal li amrillahi ta'ala wa amri rasulih, yang mendorongku, kata beliau Imam Al-Haddad, yang mendorongku untuk mengarang kitab Risalatul Mu'awwal ini adalah untuk menjunjung, pertama untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita semua senantiasa meniatkan apa yang kita kerjakan daripada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah itu dengan niat imtithal amrillah wa rasul, untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul. Misal seperti kajian kita yang telah lalu, kita terus sekedar mengingatkan, mengulang kembali pelajaran-pelajaran dahulu. Mungkin ada kawan-kawan kita mungkin pada hadir di saat itu. Bisa kita di saat kita sembahyang atau di saat kita melakukan hal-hal yang lain, seperti kita meniatkan ketika hendak kita melafazkan niat atau mendatangkan sembahyang, maka seperti itu kita niatkan kepada Habib Muhammad bin Ali Al-Kirim. Kata beliau seorang ahli hadis di kalangan ahlul bait. Kata beliau, kita meniatkan nawaitu taqarrub ila Allah, nawaitu taqarrub ila Allah Ta'ala bi ada'i ma iftaradahu alayya.
nawaitu taqarrub ila Allah Ta'ala bi adaina ibtaratu alaihi. Aku berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah fardukan dan wajibkan kepada kita. Melakukan kewajiban salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, misalnya bayar zakat, maka hendaklah kita setiap kewajiban-kewajiban yang kita lakukan itu kita niatkan untuk melaksanakan kewajiban yang Allah fardukan kepada kita. Maka dengan niatan kita seperti itu, Allah catat kita pahala yang sempurna. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi jangan lupa niat kita. Hadir ke majelis pun kita jangan lupa niat kita. Imtisal amrillahi wa rasulih. Karena ada hadis yang berbunyi, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu ujar Rasulullah adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslimah. Muslim perempuan. Jadi imtisal amrillahi wa rasulih. Kemudian niat sini lagi yang mendorong sini untuk mengarang kita lisan muawanah ini menjadi hal dan warok badu fil wa'di sadiqil walidi bidalalati ala al-huda wa da'wah ila al-khair wa nashri bil 'ilm. Nah, keinginan untuk mendapatkan janji yang benar, yang baik, yang datang dari Allah di dalam mereka yang menunjukkan atas petunjuk dan mengajak ke jalan kebaikan. Dan niat yang ketiga kata beliau yang mendorong mengarah kita ini adalah wan nashru lil 'ilm, untuk menyebar luaskan ilmu. Nah, niat kita nanti dengan kita hadir di sini, niat kita nih untuk menyebar luaskannya, untuk memberitahu kepada orang yang belum tahu. Entah itu ini kita misal, entah itu nama dan anak kita semisal seorang anak, atau jika kita kepada anak kita sebagai kita sebagai selaku orang tua, atau kepada saudara dan saudari kita, atau paman dan bibi kita, atau amang dan acil kita. Nah, seperti itu kita sampaikan karena khawatir ilmu yang kita dapatkan ini lalu kita sembunyikan, tidak kita sampaikan, kita tidak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang menyembunyikan akan ilmu. Makanya juga Rasulullah balbil wa'ad walau sampaikanlah apa yang kalian ketahui dariku walau hanya satu ayat. Ya Rasulullah, sampaikan. Entah yang kita sampaikan ini lebih tahu daripada kita atau sama atau sebaliknya. Yang penting sampaikan apa yang kita ketahui agar semakin menyebar luas ilmu yang dahulu pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kalangan umat ini. Qala Allah Ta'ala, lalu beliau mencantumkan di sini beberapa hadis dan beberapa ayat nas dan ayat suci Al-Quran dan juga beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun." Hendaklah ada segolongan di antara kalian yang mengajak mereka kepada kebaikan, menyuruh akan perbuatan yang ma'ruf dan mereka melarang daripada perbuatan munkar. Mereka itulah ujar Allah, mereka itulah sifat-sifat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu kata Sayyidul Habib Umar, man lam jalis muflih kaifa yuflih wa man jalasa muflih kaifa la yuflih. Barang siapa yang tidak mau duduk ujar sini bersama orang-orang yang beruntung, maka bagaimana mungkin dia akan beruntung? Dan sebaliknya, barang siapa yang mau duduk bersama orang-orang yang beruntung, maka bagaimana mungkin dia tidak akan beruntung? Masya Allah, kalam hikmah dari seorang guru, dari beliau. Man lam yujalis muflih kaifa la yuflih wa man jalasa muflih kaifa la yuflih. Kemudian berikutnya ayat berikutnya nas dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wahai Muhammad, ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman lagi,
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Dan ingatlah kata Allah, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberi Alkitab, umat-umat terdahulu. Apa perjanjian tersebut? Isinya la tubayyinunnahu lin-nas, ya Allah, hendaklah kalian dibawa dengan segala taukid, berat serius, hendaklah kalian, kata Allah, berkata kepada ahli kitab, menerangkan Alkitab tersebut, jadi kitab-kitab suci yang sampai kepada mereka, agar mereka menerangkannya kepada manusia. Wala tahkumuna, dan jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Wa qala ta'ala li nabiyyi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Dan Nabi kita Nabi Muhammad, beliau menerangkan dan menjelaskan kepada para sahabatnya dan kepada umat ini, inilah jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah, jalan beliau bagaimana? Aku, kata baginda Rasul, aku mengajak, senantiasa mengajak ke jalan Allah ala basirah, atas kebenaran. Ana wa man aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuballigh, nilamul amar namanya. Jadi liyuballigh syahidu minkum rabai. Jadi ketika lam amal ini masuk kepada fi'il mudhari, maka dia menjazmkan fi'il mudhari tersebut, maka dibarikan dia bertemu dengan dua sukun, maka dibariskanlah dengan baris kasrah. Baris kasrah, karena idza hurika bil kasrah. Kaidahnya nih, terus ketiga gini, karena dia menulisnya di orang ini banyak punya kitab nih. Alhamdulillah sebagian jemaah belum terangkat sebagian nahnya. Insyaallah semangat urutnya. Liyuballigh syahidu minkum al-ghaib, hendaklah dia, hendaklah orang yang hadir di antara kalian, hadir di majelis ilmu, hadir di majelisnya para sahabat yang pernah hadir di majelisnya Rasulullah SAW di zaman itu, dan di kalangan umat ini yang pernah hadir di majelis-majelis, hendaklah orang yang hadir menyampaikan di antara kalian kepada orang-orang yang tidak hadir. Perintah dari baginda Rasulullah SAW. Liyuballigh syahidu minkum al-ghaib, seperti itu. Hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, kepada orang yang tidak tahu. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak ya Rasulullah orangnya hamil fikhin, yang memikul, yang mengetahui, ini menyampaikan kepada orang yang lebih mengetahui daripada dirinya sendiri. Kadang-kadang ini tersampaikan kepada bubuhan dia lebih tahu daripada ulun. Ulun di sini masya Allah masih muda, dan ulun banyak belajar juga sama umatnya. Ujar baginda Rasulullah, "Bahamil fikir ila man huwa afhamu minhu." Betapa banyak orang yang mengetahui itu telah menyampaikan kepada orang yang sekalinya lebih mengetahui daripada dirinya. Wa rubba hamil fikir laysa bibaligh, dan betapa banyak pula orang yang menyampaikan itu, orang yang mengetahui tersebut, ternyata dia sendiri ternyata bukan seorang yang fakih, ternyata bukan seorang ahli, tapi karena diperintah dari baginda Rasulullah, bantu doanya wal-wahai. Maka dari itu tugas dan misinya Rasulullah berdakwah. Karena bila sedikit sih para dai, orang-orang yang menyuruh ke jalan kebajikan dan orang-orang yang mencegah daripada perbuatan munkar, maka semakin merajalela yang kita kemaksiatan di muka bumi itu. Kemudian lagi waqala alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi mengenai keutamaan dan pahala yang Allah janjikan di dalam mereka orang yang mengajak kepada kebaikan dan hidayah. Barang siapa yang menyeru kepada jalan hidayah, jalan petunjuk, maka kata Nabi dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, orang yang mengamalkannya. Untungnya masuk ke BCA-nya, bank sentral akhiratnya. Kiriman datang terus gara-gara dahulu pernah mengajari alif bata. Masya Allah, kalau gampang mengajar orang mengaji nih. Jangan ada alif bata ini kalau bisa kita baca kitab, kalau bisa kita baca kitab kita ilmu yang lain. Masya Allah, berharga dan mulia sekali mereka guru-guru kita yang pernah mengajari kita akan huruf-huruf hijaiyah itu kita hargai dan kita hormati mereka. Jangan kita menurut mereka dahulu bakas dulu jangan kita remehkan. Berterima kasih besar kita kepada mereka guru-guru agama, guru-guru yang pernah mengajari kita huruf-huruf hijaiyah luar biasa. Hebat mereka ini, Masya Allah. Jadi betapa banyak orang yang bisa baca Al-Quran dari gara-gara dia mengajar murid-muridnya, maka sebanyak itu pula dia akan mendapatkan pahalanya. Ada kebanggaan ini terus menyambung pahalanya mengalir kepada pemiliknya sampai suatu kendati walaupun pemiliknya itu orang yang itu sudah meninggal dunia. Maka kita dari itu gemar dan semangat dan kita bergerak mengajak orang lain kepada kebaikan. Kemudian lagi tidak sedikit pun kata Allah, kata baginda Rasulullah, tidak sedikit pun tidak dikurangi daripada pahala-pahala mereka yang mengamalkannya itu. Kalaupun mengamalkannya di dalam kekurangan awal ada, ini transaksinya kita berkurang itu. Kalau transaksinya Allah ada kekurangan, ratingnya 5 ya 5 beradaan. Ada lain, Masya Allah. Sebaliknya, ini ancamannya, bahayanya. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak dan menyuruh kepada jalan kesesatan, jalan kemungkaran, jalan kemaksiatan, kana alaih min al-ithmi mithlu athami man tabi'ah la yunqasu dhalika min athamihim syai'a, maka dia akan mendapatkan dosa seumpama dosa-dosa orang yang mengikutinya, sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Harus bukan akhirnya. Anda istirahat sudah datang pulang mengamalkan ini, 4 pulang mengamalkan dapat pulang. Kasihan. Selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man dalla ala khair kana lahu min al-ajri mithlu fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebajikan, amalan bagus, niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti seumpama orang yang mengerjakannya. Jadi ini artinya menggawi itu dapat pahala. Ternyata padanya itu menggawi juga, berarti dua ini bonus. Dan menggawi dan disupadahi dari satu aja. Ternyata padanya memadahkan pulang. Dapatnya 2 dan ini tadi 3 dan ini tadi 1. Begitu lah seterusnya. Masya Allah. Ayo kita hadir misalnya balik panitia banyak mana dapatnya. Seperti itu berarti hendaklah kita semuanya menjadi anggota dan menjadi di sini, jadi kita mengambil bagian daripada majelis daripada ini. Mudah-mudahan kita menjadi bekal di kita amal soleh kita, yang kita
dapatkan dunia kita, terima dari Allah Subhanahu ganjaran yang berat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan mereka yang penyebab di kita terlaksananya majelis yang mulia ini, majelis khairan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita teruskan muqarrah alaihi salatu wassalam. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, apabila mati, apabila meninggal anak cucu Adam, maksudnya kita semua anak cucu Adam, apabila telah meninggal manusia itu, maka terputuslah amalnya. Ada putus dan terbatas, tidak apa lagi beramal. Maka bila hendak banyak beramal, wah ini jangan kena aja gitu, belum tentu lagi. Waktu terus berlalu begitu, dan waktu yang tidak akan mungkin kembali, dan kesempatan tidak mungkin terulang kedua kalinya, jarang begitu, jarang. Maka dari itu kita harus menggunakan sebaik mungkin sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini dalam hal-hal yang menjadikan Allah ridho kepada kita semua. Allah senang kepada kita sebagai umatnya, dan dengan kita menghidupkan kembali akan syariat-syariatnya dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Amin ya rabbal alamin. Maka akan terputus amal anak cucu Adam ini kecuali 3 perkara. Dan 3 ini tidak ada putus terus kita dari masuk kita ke rekening BCA-nya tadi. Bank sentral akhiratnya deh. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah badal daripada mintarat. Nah, ini namanya badalun ba'dun min al-kulli. Jadi sedekah jariyah. Boleh juga sedekah jariyah min hadarat, jadi boleh juga macam-macam ya, alhamdulillah. Atau juga sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini akni maksud dulu seperti itu. Ini bahasa nahunya nih. Jadi boleh aja, karena dari sini bisa nahu ini terserah aja lagi itu membarisnya. Yang penting tahu alasannya. Makanya yang menentukan berbaris daripada berbaris. Ya asal tahu aja alasannya. Jadi sedekah jariyah. Apa itu sedekah yang terus mengalir di kita pahalanya? Misal kita membangun masjid, kita membangun tempat-tempat ibadah, membangun musola yang kita cintai, memeriahkan dan memakmurkannya dengan kita rutinnya kita mengadakan majelis semacam ini. Ini termasuk amal jariyah. Dan juga seperti seorang itu membangun pondok pesantren, madrasah, selagi pondok pesantren tempat-tempat ibadah tersebut selalu makmur kita, diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Dan lagi seperti kita membangun jalan, kita mewakafkan harta atau tanah untuk akses jalan supaya mudah kaum muslimin umat ini untuk menggunakan jalan ini. Nah, amal jariyah, sedekah jariyah dan lain sebagainya. Iya saja lagi bangun sumur aja kita, mulai sumur aja kita, mulai sungai. Misalnya dari kita ini sungai bang, kalau di Arab sana sumur, kalau di kita sini sungai. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimanfaatkan dengan ilmu tadi, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridho kepadanya. Karena tidak setiap ilmu di sini bermanfaat. Ilmu banyak. Ilmu banyak. Tapi tidak setiap ilmu itu bermanfaat. Kadang-kadang manfaatnya hanya sebatas di dunia dan tidak bermanfaat di alam barzakh. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali ilmu yang bermanfaat itu ilmunya semacam apa? Adalah ilmu yang dengannya kita semakin bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengannya kita semakin bertambah merasa
Khauf kita, rasa takut kita kepada Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ilmu yang dengannya dapat mencerahkan dan memberikan kita penerangan akan kebenaran agama ini dan ibadah yang kita lakukan. Itu semuanya dari ilmu yang bermanfaat. Seperti ilmu yang kita tuntut di majelis ini termasuk ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu yang bermanfaat terus mengalir di kita pahalanya sepeninggal orang itu, seperti Imam Haddad pengarang kitab ini. Sampai saat ini, sampai detik ini, orang-orang masih gemar-gemarnya mempelajari, mendalami kitab beliau ini. Saya pun bahwa semakin kita pelajari, semakin terbuka pemahaman-pemahaman yang sebelumnya kita tidak pernah pelajari di bangku sekolah, di bangku pondok pesantren. Ada pulang karena sesuai dengan zamannya, sesuai dengan khususnya zamannya. Begitulah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat tadi seperti ilmu kita mengaji, yang dengannya kita tahu dan sahih benar kita bacaan salat kita, bacaan Quran kita, sembahyang dan ibadah kita yang lainnya, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Seandainya kita dalam ngaji, belajar mengaji, misalnya kita sembahyang, kalau kita baca Indonesia aja, Allah Maha Besar, ada bukan ini alirannya, tahunya, tidak sudah jadi. Hanya sudah. Tiba-tiba masih lawas nih. Selama kita sudah sedikit lagi lah. Supaya sempurna dari mungkin yang terakhir daripada ini yang sama kita lanjutkan. Jadi ilmu yang bermanfaat. Seperti kita mengkaji dan mempelajari ilmu baca, seni baca Al-Quran. Ini bermanfaat. Kemudian itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun saleh, anak saleh. Dengar anak saleh ini. Nah, maksudnya anak yang baik, anak yang selalu senantiasa waladun saleh. Ia mudah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, anak saleh ini kita bilang karena kita menjadi ikatan perkawinan pernikahan ini adalah tujuan utamanya agar kita memperoleh keturunan dan zuriat yang saleh dan salihah. Ya Allah, hamba rumah kita yang tidak tanpa kehadiran buah hati. Malah berpuji hingan aja berdua. Rame juga bisa kelahiran dari banyak. Ya Allah, ternyata anak itu rame aja, uyuh melihat anak. Hilang. Ya Allah, kita ansakan anak rame di rumah. Jadi semangat kita. Dua dari Muslim kita doakan mudah-mudahan kita semua memperoleh keturunan zuriat salihin dan salih yang belum punya momongan atau buah hati, mudah-mudahan cepat memperoleh anak dan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Dengan sakit hati kita di sini karena ujian sini terjadi kita Allah itu sangat berat. Karena kita pelajari soal kita butuh dan mengharapkan ya kita amalannya, dan di sini insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keturunan anak-anak yang salihin dan salihah. Amin. Nah, ini tiga macam yang amal yang tidak akan ada khusus-khususnya walaupun sepeninggal orang tersebut. Walaupun orangnya sudah meninggal atau sudah wafat. Terus. Wa qala alaihi salatu wassalam yang terakhir, ajwadukum ba'di, Nabi kita orang yang paling dermawan setelah aku nanti, rajulun 'alima 'ilman fanasyara, adalah seorang laki-laki yang mengetahui akan ilmu kemudian dia sebarluaskan, dia ajarkan kepada hakannya dua orang lain, dikembangkan ilmu yang dimilikinya.
Nah, nah, ini adalah orang yang paling dan orang yang paling mulia. Jadi jawab ini bisa orang yang dermawan dan juga bisa adalah juga artinya sebagai orang yang paling mulia. Adalah seorang laki-laki dari yang mengetahui kemudian dia selesai. Yub'atsu yaumil qiyamah ummatan wahidah. Jadi Allah kelak orang semacam ini akan dibantu oleh Allah pada hari kiamat. Nah, ada umat yang satu. Jadi kita umat tersendiri, lain yang benderanya. Hah? Ayo golongan Masya Allah benderanya nih. Juga, tapi juga tetap kita di bawah kanjinya bendera liwahnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sampai di sini dulu kajian pada kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita 3 hal yang telah Allah sebutkan baginda Rasulullah SAW. Kita dapat mengamalkan ketiga perkara di atas tadi, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu laduni, ilmu yang bermanfaat dan juga memiliki keturunan yang salih dan salihat, mengampuni segala dosa kesalahan kita, menerima segala amal dan ibadah kita, dan mudah-mudahan pula abah dan mama kita, kakek dan nenek kita, dan nenek moyang kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita sesaat di majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allah yurshidul ilman nafi' والعمل الخالص المقبول وسنسعد وتدرج على الهدى ويسوع بذلك بنبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم الى روح معلمه وما شيخه وجبه علينا ان الله يغفر لهم يرحمهم يسلم لنا برحمته يميد علينا من بركاته باسرارهم واموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الفاتحه.